Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kesempatan ini kita akan membahas tentang rusaknya amal. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Surat Muhammad ayat 33-34. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan takwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. An-Nur ayat 52. Allah juga menjanjikan kepada orang yang taat dengan hidup yang paling nikmat dan paling mulia dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling dan niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Al-Fat ayat 17. An-Nisa ayat 13. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Akan tetapi, bagaimana dengan balasan orang-orang yang bermaksiat? Setelah ayat tersebut Allah langsung mengatakan, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat 14. Setelah Allah memerintahkan orang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah lalu memperingatkan agar tidak merusak serta membatalkan amal-amal ibadah mereka. Sedangkan yang dapat merusak amal ibadah itu sendiri jumlahnya adalah sangat banyak. Di antaranya yang paling penting pada kesempatan ini akan kita sampaikan adalah bagaimana dengan bahaya daripada syirik. Allah Ta'ala berfirman, seandainya mereka mensekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Serta Allah berfirman ketika memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Kemudian yang berikutnya, dosa besar berikutnya adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Allah berfirman, barang siapa yang murtad, keluar daripada agama Islam di antara kamu,
lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Lalu dosa yang ketiga adalah riya. Riya adalah merupakan dosa besar lainnya, sebagaimana dikatakan Az-Zuhri, gemar melakukan maksiat dan keburukan-keburukan lainnya dengan mempertontonkan ingin dapat pujian dan lain-lainnya. Itulah yang merupakan daripada riya. Ada dua riya, ada dua dari macam syirik itu. Yang pertama adalah syirik yang besar, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang sebagai penciptanya. Syirik yang kedua yaitu adalah syirik yang lebih kecil, yaitu riya. Keduanya termasuk dalam deretan dosa-dosa besar. Akan tetapi yang pertama, syirik yang mensekutukan Allah dengan benda apapun, dengan makhluk apapun, adalah dosa syirik yang terbesar. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa selain syirik itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Dalam sebuah hadis dari Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada kedua orang tua, serta kesaksian palsu. Karena bahaya syirik itu, Rasulullah berwasiat kepada kita dalam sebuah hadis Abu Darda, janganlah kamu menyekutukan Allah walaupun kamu sampai disembelih dan dibakar jangan pula kamu tinggalkan salat fardumu secara sengaja. Barang siapa meninggalkannya secara sengaja, maka sesungguhnya tanggungan Allah lepas darinya. Di awal nasihat kepada anaknya, Luqmanul Hakim mewasiatkan untuk menjauhi syirik, untuk menjauhi mensekutukan kepada Allah. Dia menerangkan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran surat Luqman ayat 13. Zalim kepada diri manusia dengan dapat mengantarkan pelakunya kepada lubang kehancuran. Namun zalim yang paling berbahaya adalah kezaliman terhadap Tuhannya yang telah menciptakan dan menghidupkannya. Dengan inayahnya dia dilindungi dengan kebaikan dan rezekinya. Dia mendidikmu, disebut sebagai kezaliman karena hak Allah untuk disembah dan tidak dijadikan tandingan-tandingan sembahan lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam hadis Mu'adz bin Jabal ketika dia berkata, ketika saya menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepadaku, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa yang menjadi hak Allah dari hamba-hambanya?" Maka saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan cepat dan berkata, "Hai Mu'adz bin Jabal." "Ya Rasulullah," jawabku. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Tahukah kamu apa yang menjadi hak para hamba dari Allah jika mereka melaksanakan hal tersebut?" Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang menjadi hak para hamba dari Allah jika mereka mengerjakannya adalah Allah tidak akan menyiksanya. Siapa yang menyekutukan Allah, haram surga baginya, dan mereka tempat kembalinya adalah neraka. Firman Allah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Tidaklah cukup hanya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, namun masih ditambah lagi dengan siksa yang pedih. Allah berfirman, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Surat An-Nahl ayat 88. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Ibnu Mas'ud diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia mati masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasul, dua hal yang sudah pasti, apakah itu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mati dengan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman pula di dalam surah Al-Kahfi, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mensekutukan sesuatu pun untuk beribadah ketaatan kepada Allah. Ria merupakan menghilangkan daripada amal saleh. Ria merupakan syirik yang kecil, sebagaimana yang telah
kami ketengahkan tentang petunjuk agung dari Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, sesuatu yang amat saya takutkan dari kalian adalah yang syirik kecil, yaitu adalah riya. Dikatakan, apakah syirik kecil itu wahai Rasul? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu riya, beramal ingin dilihat orang. Karena Allah akan berkata kepada hambanya di hari pembalasan amal-amal mereka kelak, pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu pamerkan amal-amalmu itu ketika kamu hidup di dunia. Akankah mereka mampu memberimu balasan, memberimu pahala? Jadi beramal karena ingin dipuji, ingin dilihat orang adalah merupakan keria-riaan. Dan ini merupakan akan mengikis daripada pahala amal itu sendiri. Amal yang dipamerkan akan hilang dan tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Allah juga berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kalau amal yang karena riya, karena ingin pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, maka dia bagaikan debu, dijadikan seperti debu yang berterbangan, tidak membekas sebagai pahala amal bagi kita. Demikian Al-Furqan ayat 23. Amal yang mereka kerjakan tidak disertai dengan niat keredaan daripada Allah akan menghapus pahalanya, akan melenyapkan pahalanya, akan menghilangkan pahalanya, dijadikan bagai hamburan debu-debu ketika tertimpa sinar matahari. Demikian bahaya daripada riya, bahaya daripada amal yang dipamerkan, amal yang ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, Aku adalah yang maha kaya. Jika dibanding dengan sekutu-sekutu yang lain, maka barang siapa yang beramal dengan menyekutukanku kepada yang lain, aku biarkan dia dan sekutunya. Demikian Allah marah terhadap perbuatan kita yang mensekutukannya. Demikian hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah. Allah mencela para penyembah Tuhan selain Allah di hari pemanggilan. Tahukah kamu kenapa? Karena menjadikan mereka hina dan lemah dan mengagung-agungkan makhluk ciptaan Allah. Allah pun menghinakan dan merendahkan martabatnya sebagaimana balasan apa yang telah mereka perbuat itu. Allah akan menghinakan. Oleh sebab itu, mari kita jaga amal-amal kita ini. Jangan sampai semua amal kita tergores kembali dengan kesyirikan, dengan murtad, dengan riya. Karena tiga ini adalah merupakan dosa besar yang akan menghancurkan, akan menghabiskan, akan melenyapkan, akan membangkrutkan amal-amal kita. Oleh sebab itu mari kita beramal, beribadah semata-mata karena Allah, lillah, semata-mata mencari keredaan Allah, tidak mensekutukan dengan apapun, tidak beribadah karena riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin ditonton, ingin dibangga-banggakan oleh siapapun. Semata-mata kita beramal dengan penuh keikhlasan, keridaan daripada Allah yang kita tuju. Demikian, semoga tausiah singkat ini memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.